terus waktu masuk ke meja FO tiba-tiba dia tanya, Mas bisa bikin NPWP gak? Gitu Pak. Aneh kan kalau, loh ini kan KPPN, emang di sini pada gak tahu KPPN apa ya? Bapak Muhammad Syaifuddin Lutfi. Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oh ya, by the way ini kepala kantor baru kita ya. Masih baru berapa bulan di sini Pak? 2 bulan 7 hari. 2 bulan 7 hari. Oh pas ya Pak ya. Pas. Sebelumnya di mana Pak sebelumnya? Sebelumnya di Direktorat SITP. SITP. Kemudian ke Fakfak. Oh promosi ya Pak ya. Masya Allah. Terus gimana Pak perasaannya bisa dapat sini Pak? Ya perasaannya awalnya itu pertama Fakfak itu di mana gitu. Kita langsung browsing dan terusnya ternyata masih di bagian barat. Oh masih di bagian baratnya ya, cuman Papua Barat. Meskipun di timur tapi tetap kena di baratnya gitu ya Pak ya? Karena tetap di barat, tapi Papua Barat. Papua Barat. Oh iya Pak, oh ya kalau saya pernah tahu Pak Lutfi ini foundernya itu ya Pak ya, aplikasi-aplikasi di perbendaharaan ya Pak ya kalau nggak salah. Founder sebenarnya bukan juga. Oh bukan juga, tapi apa itu Pak? Ya kolaborasi aja. Oh ikut kolaborasi. Bagian dari tim lah, oh, karena itu dari tim. Kontributornya juga banyak. Gitu ya. Aplikasinya apa aja Pak? Erekon terus apa lagi Pak? Selama saya di Badan Akuntansi, kemudian lanjut ke perbendaharaan, itu saya ditugaskan untuk menangani aplikasi-aplikasi yang berbasis akuntansi. Oh gitu ya Jadi Pak. Jadi mulai dari SAI tahun 2002 dirilis 2003 Agustus, lanjut SIMAK, lanjut Vera persediaan dan seterusnya terakhir Irekon. Wah luar biasa nih kantor KPPN Fakfak dapat kepala kantor yang baru dan ya berprestasi lah ya Pak ya Pak ya. Alhamdulillah. Oh iya Pak, saya mau cerita sedikit nih Pak. Dulu itu kan pernah Pak, saya sama teman-teman saya di FO Pak, lagi melayani satker gitu kan, tapi masih posisi kosong Pak. Terus ada orang datang, kan kalau satker itu kan kita tahu mukanya semua Pak, soalnya kita satker juga cuma 53 kalau nggak salah. 53. Nah itu tuh kok datang turun kok kelihatan asing gitu Pak. Nah waktu masuk itu saya sama teman saya Hamdi Pak, tanya, lah ini siapa kok tiba-tiba masuk? Terus waktu masuk ke meja FO, tiba-tiba dia tanya, Mas bisa bikin NPWP gak? Gitu Pak. Aneh kan kalau, loh ini kan KPPN, emang di sini pada gak tahu KPPN apa ya? Terus KPPN tuh apa sih Pak gitu Pak? Iya, memang kadang kita memang agak ini ya, sering di masyarakat itu confuse antara KPP dengan KPPN. Nah, sehingga nggak tahunya itu kadang Kementerian Keuangan itu ya pajak. Padahal masih ada perbendaharaan yaitu KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Iya. Bisa dijelaskan sedikit nggak tuh Pak tentang KPPN Pak? Ya sebenarnya KPPN ini salah satu unit atau instansi vertikal yang ada di daerah dan berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah. Nah kebetulan kita kantor wilayah kita ada di kantor wilayah di Jen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat yang ada di Manokwari. Ya, itu ya Pak. Terus ini tuh tipe A1 atau A2 Pak? Tipe-tipenya ada berapa sih Pak itu Pak? Ya, KPPN itu ada sekitar 182 KPPN, termasuk 3 KPPN khusus. Nah, untuk yang KPPN di daerah itu ada pembagian tipe berdasarkan salah satunya adalah beban kerja, kompleksitas layanan, termasuk jumlah mitra kerja satkernya yang dikelola, sehingga dibagi ada A1 dan A2. Nah, Fakfak ini dengan 53 satker masuk kategori A2. A2 ya Pak ya. Oh.
melayani berapa satker? 53. Ya, 53 satker. Alokasinya berapa Pak? Alokasi anggarannya Pak? Dana yang kita salurkan melalui KPPN Fakfak kurang lebih ada 1,255 triliun lah. Triliun ya Pak, sampai Triliun. buat Papua ya Pak ya? 1.255 miliar. Oh, 1.200 miliar, ribuan miliar berarti itu ya Pak ya. Terus berapa seksi sih Pak di sini Pak? Kalau seksi semua standar dengan A2 itu ada 4 seksi. Ada 4 seksi ya. Satu Kasubag umum, kemudian ada seksi pencairan dana dan manajemen satker, kemudian juga ada seksi bank, kemudian juga ada seksi Vera, Seksi Vera, KI, ya. Vera yaitu KI verifikasi dan akuntansi kepatuhan internal. Iya. Tapi kalau A1 itu PDM, kan di sini PDMS Pak. Tapi Iya. kalau di A1 tuh MSKI ya Pak yang dipisah itu Pak. 5 Jadi ya total ya. itu bedanya antara A2 dan A1 walaupun secara tusi juga sama, cuman pembagian seksinya salah satu berbeda. Jadi kalau di A2 itu ada seksi PDMS dan Vera KI. Iya Vera KI. Nah, kalau di A1 itu ada seksi PD, pencairan dana, kemudian seksi Vera, verifikasi dan akuntansi, kemudian MS sama KI di 2 seksi itu jadi 1 seksi sendiri. Oh, berarti kalau Jadi ada seksi manajemen satker dan kepatuhan internal. Nah, itu 1 seksi yang soalnya beban kerjanya beda ya Pak kalau Ya, misal beda, di lebih A1 besar. sama A2 gitu ya. Terus kalau ngomong-ngomong tupoksinya tuh, tupoksinya apa ya Pak ya? Kan sama itu Pak, meskipun Ya. beda beban kerja tapi sama tuh Pak. Apa aja itu Pak? Jadi yang pertama antara tugas pokok itu satu sisi, kemudian juga ada fungsi itu sisi yang lain. Jadi secara umum KPPN itu punya 3 tugas pokok. Jadi yang pertama ya melaksanakan kewenangan perbendaraan sebagai bendahara umum negara yang ada di daerah. Kemudian, nah ini yang sering dikenal oleh mitra kerja kita yaitu penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, pencairan dana. Nah ini yang sering kita lakukan pelayanan dengan satker, kemudian penetausahaan penerimaan. Nah ini tugas pokok KPPN itu ada 3. Oh gitu ya Pak ya. Kan setiap kantor kan pasti punya kayak visi misi ya Pak ya. Oh ya. Kalau semisal di KPPN ini visinya dulu lah. Visinya dulunya itu apa Pak? Visinya, Iya, Pak? visinya turunan dari misi atau visi perbendaraan di Ditjen turunan Perbendaraan, yaitu menjadi pengelola perbendaraan yang unggul tingkat dunia itu di kantor pusat. Kalau di daerah ya kurang lebih mirip, menjadi pengelola perbendaraan di daerah yang transparan. Pertama transparan, Ya. kemudian kedua modern, Modern ya. kemudian yang ketiga akuntabel, kemudian yang keempat profesional. Ini profesional. satu hal yang mesti tidak boleh kita lupakan. Oh iya iya. Kita dalam mengerjakan sesuatu mesti profesional. Ini salah satu visi kita ya, visi kita. Oh kayak gitu ya Pak ya. Tapi kalau di kantor ini sendiri Pak, kan kalau di hidup setiap manusia kan pasti Ya. kan harus punya moto kehidupan Ya. gitu ya Pak. Nah kalau kita tuh ada motonya nggak sih Pak? KPPN Fakfak sebenarnya sudah mencanangkan moto beberapa tahun yang lalu. Motonya itu mantap. Mantap. Itu singkatan akronim, ada akronimnya? Ada. Dan itu akan menjadi nilai yang kita bangun di KPPN ini. Dan ternyata mantap ini motonya juga menjadi moto kantor pusat DJPB Oh iya Pak. dengan akronim yang berbeda. Oh, akronimnya Tetapi beda, sepertinya duluan KPPN Fakfak Wah jelas dong harus. itu. mencanangkan ini. Oh, Jadi iya, yang iya. pertama itu mudah. Mudah. Jadi dalam memberikan pelayanan itu mudah. Karena kita punya stakeholder. Nggak dibikin ribet gitu ya Pak ya? Iya, jangan dibikin ribet. Pelayanan itu kita ya sifatnya pelayan. Oh iya betul. Kemudian aman. Nah, aman artinya dalam proses pencairan ini kita harus memastikan bahwa proses cairan ini aman. Oh aman. Kemudian nyaman. Nah, ini walaupun kita melayani, kita tidak membuat ribet, tapi
stakeholder kita bikin nyaman. Ini satu hal yang menarik ketika saya masuk di ruang FO KPPN Fak-Fak. Ruang tunggunya itu bentuknya sofa. Ini hal yang unik. Kalau biasanya kan umumnya kursi ruang tunggu gitu. Nah ini di sini bentuknya sofa sehingga nyaman. Kemudian tanpa biaya. Walaupun kita mengelola dana tadi 1,2 T, tetapi semua proses pencairan itu tanpa biaya. Harus dipastikan bahwa itu tanpa biaya. Kalau nggak salah ada biayanya kok, Pak. 0 rupiah kan kalau nggak salah. Biaya 0 rupiah. Nah itu kita identikan dengan tanpa biaya. Kemudian akurat, bahwa yang kita proses itu kita pastikan akurat. Jadi mohon maaf misalnya ada satker mengajukan, kemudian kita koreksi, kemudian ada potensi kesalahan tidak akurat, ya kita akan minta diperbaiki sehingga apa yang kita proses diharapkan semuanya akurat dan pasti kepuasannya. Mantap. Jadi ini mutu kita dan ini menjadi inspirasi nilai dari pegawai KPPN Fak-Fak dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholder kita. Itu ya Pak. Itu artinya mantap ya Pak. Mantap. Wah, luar biasa mantap itu. Terus ada penghargaan apa sih Pak di kantor ini Pak? Penghargaan itu sudah pertama kita sudah lolos sertifikasi ISO ISO 9001 2015. Kemudian KPPN Fak-Fak pada tahun 2018 juga pernah menjadi KPPN kategori A2 terbaik dalam penyaluran dak fisik dan dana desa. Kemudian di tahun 2019 sudah lolos piagam WBK tingkat Kementerian Keuangan. WBK. Tapi yang terakhir ini belum selesai. Belum kita selesai. mesti lanjut WBK di level Kemenpan. Kemudian tahap berikutnya masih ada WBBM lagi. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Begitu ya Pak ya. Kalau kan ini kan masuk Kementerian Keuangan ya Pak. Betul. Di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berarti ada nilai-nilai Kementerian Keuangan dong Pak di sini Pak, dan budaya-budayanya gitu Pak. Ada. Apa aja itu Pak? Jadi nilai Kementerian Keuangan itu ada 5 ya. IPS, PK. Apa itu Jadi Pak? yang pertama integritas. Integritas. Nah, ini satu nilai bagaimana kita berkata, berpikir, bertindak, kemudian dalam melaksanakan tugas itu didasari nilai-nilai integritas. Salah satunya adalah kejujuran, kesamaan antara kata dan perbuatan. Ini integritas. Kemudian profesional. Jadi kita melayani juga cepat, akurat, sesuai dengan dasar kompetensi. Jadi tidak boleh sembarangan sehingga pegawai Kementerian Keuangan harus memenuhi kompetensi ini sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang ketiga itu ada sinergi. Sinergi bagaimana kita membangun hubungan secara internal di pegawai untuk meningkatkan layanan, juga membangun kemitraan yang harmonis dengan para stakeholder, sehingga bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk meningkatkan layanan, meningkatkan kepuasan stakeholder kita. Yang keempat, pelayanan. Nah ini sesuai nama kita, KPPN, Kantor Pelayanan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan layanan dengan baik, dan fokusnya adalah kepuasan layanan bagi stakeholder. Begitu ya. Yang terakhir kesempurnaan. Jadi apa yang kita lakukan itu kita terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Nah, termasuk ini salah satu program untuk meningkatkan layanan dengan memanfaatkan teknologi, ya pada ujungnya bagaimana layanan itu semakin baik, semakin sempurna, walaupun di dunia ini tidak ada yang sempurna, tetapi semangat kita tetap harus pokoknya kesana. Kita harus menuju kesempurnaan, meskipun terus kita melakukan sempurna gitu ya, melakukan improvement, melakukan inovasi, belajar dan terus belajar supaya nanti kita menuju kesempurnaan itu. Gitu ya Pak. Wah,
Luar Ini biasa ini kepala kantor ada KPPN 5 Fak-Fak nih, yang nilai-nilai baru. Kementerian Keuangan ini. Iya, Ini harus iya, menjadi nilai dan budaya kita dalam berperilaku dan tidak hanya di kantor. Saya pikir ini juga pas kalau kita bawa secara pribadi di kehidupan di luar kantor. Buat setiap insan-insan gitu ya Pak, mungkin ya Pak ya, Iya. ya dipakai gitu ya nilai-nilai Iya. Kementerian Keuangannya gitu ya Pak ya. Kita ini kan kantor pelayanan. Jadi budaya organisasi itu disingkat SMILE. Oh, smile. SMILE itu tahu artinya SMILE apa, Mas? Smile senyum Pak. Iya, senyum. Artinya kita dalam memberikan pelayanan itu ya senyum, Oh, ramah. tetap senyum. Dan di sana ada SMILE C. Si. Kalau kita bilang C, itu pasti orang senyum. Coba Oh. bilang C. Si. Nah, itu senyum, itu SMILE C. Dan itu secara kata artinya seperti itu, tetapi ada makna di balik itu. Pertama adalah S. Itu share and care. Jadi pegawai di JPB harus peduli, juga berbagi apa saja ilmu dan sebagainya sesama pegawai, juga dengan pihak eksternal stakeholder kita untuk membangun kerjasama. Kemudian modern, di JPB selalu mendorong secara institusi, kemudian secara untuk di tataran pegawai untuk memanfaatkan teknologi. Yeah. Dan layanan itu didorong untuk semakin dimodernisasi dengan memanfaatkan teknologi. Kemudian inovatif. Ini satu nilai atau budaya yang ditanamkan di setiap insan perbendaraan untuk senantiasa berinovasi demi tercapai layanan yang lebih baik. Ini inovasi yang luar biasa ini. Podcast kita ini. Wah, podcast kita. Ini podcast bisa 067 Pak. Iya, Jangan lupa, podcast Pak. 067. Iya. Kemudian learn. Ini kita terus belajar dan belajar karena tantangan kita akan semakin berat, semakin besar tantangan, dan kita harus terus belajar untuk bisa menyesuaikan. Kemudian efektif, efisien, ini E-nya itu efektif, bagaimana kita bisa mencapai tujuan organisasi secara tepat waktu, itu efektif. Tapi tidak cukup, harus dibarengi efisien. Dengan input yang sama kita bisa mencapai tujuan, mencapai output yang sebesar-besarnya. Nah, itu artinya ini kombinasi yang sangat bagus, efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir C-nya itu komitmen. Jadi insan perbendaraan tidak hanya komitmen terhadap budaya organisasi DJPB, tetapi juga harus komitmen terhadap nilai-nilai Kementerian Keuangan, integritas, profesional, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Jadi perbendaraan itu SMILE C. Jadi mesti ya senyum. Pelayanan itu harus ramah, senyum, dan itu satu nilai yang menjadi budaya kita, dan terutama di CSO ya. Iya, di CSO. Oke, terima kasih Pak atas sama-sama bincang-bincang kita dalam podcast 067 ini. Terima kasih.